Assalamualaikum, ketemu dengan saya Saru Gunawan di Wabub. Waktunya buka pandangan mengenai Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Kali ini saya akan mengajak kalian semuanya melihat dunia seni budaya yang ada di Kabupaten Bandung. Saya akan melihat tempat pelatihannya. Mau tahu seperti apa? Ikutin saya ya. Ganti baju dulu biar santai dikit. Kenapa sih? Kayak begini nggak enak, itu rasanya formal. Oke, bentar ya. Ready to go with me? Jangan kemana-mana, tetap di Wabub. Kita udah nyampe sekarang di Padepokan Jugala. Seperti apa aktivitasnya? Ya, ikut saya. Untuk pelestarian seni budaya memang harus kita pikirin, dan saya juga sedang mengkoordinasikan ini agar nanti kedepannya lebih tersistematis, ya. Pelestarian budaya, kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum. Kita udah nyampe guys, udah pada ngumpul. Pak? Alhamdulillah. Ini mah buat perempuan gitu ya? Gimana? Jatuh di gigi berikan. Ya, fokusnya ininya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Saru Gunawan. Kita akan membahas mengenai seni budaya Sunda. Dan kalau bicara seni budaya Sunda yang ada di Bandung, tidak lepas dari peran almarhum Gumbira yang kiprahnya sudah betul-betul terbukti dan saat ini juga diteruskan oleh keluarga beliau dan para seniman yang lain yang sudah diajarkan oleh beliau. Mungkin sebelum kita mulai, kita ikuti dulu profil dari almarhum Gumbira. Eta Kang Gugum, eta bogohna abdi ke Kang Gugum, upami awewe, lebak sih eta. Manis deh, aduh, awak agung tapi lincah hari mah. Punten abdi sareng Kang Gugum teh apa tika pukur di Damasa angkatan, di mana abdi oge giring anjuran pukur iringan, caipongan makaran itu teh.
itu dia sosok hebat Jawa Barat yang melestarikan seni budaya. Di samping saya sudah siap, sudah hadir. Saya yang hadir ini di sini. Saya berada di kediaman almarhum di Bandung dan saya bersama dengan putri-putri beliau. Ini ada Teh Mira dan juga Teh Sonda. Di belakang ada Teh Ase. Ya, Teh Ase yang kesemuanya juga ikut meneruskan perjuangan beliau dalam melestarikan seni budaya Sunda. Nah, sekarang saya mau ke Teh Mira dulu. Teh Mira, damang. Alhamdulillah Kang, sawala. Teteh, gimana Teh dengan saat ini, Padepokan ini yang saya lihat tadi masih aktif dan masih banyak yang berlatih di sini. Sekarang Teh Mira yang melanjutkan perjuangan ayah, ya? Insya Allah. Gimana Teh? Apa Kang ya? Ya aja. Aja. Kalau tantangan itu banyak pastinya, karena memang ilmu beliau itu belum terserap full 100%? Belum ya? Belum. Jadi selama ini juga kita bagi-bagi. Ada yang bagian sejarahnya, ada yang bagian teknik menari, ada macam-macam lah pokoknya. Jadi kita ini menyatukan beberapa kepala menyatukan ininya beliau gitu. Nah, untuk meneruskan ini kebetulan memang karena memang masih bersemangat ya, harus bersemangat karena ini warisan yang tak ternilai kalau menurut Betul. saya. Dan ada juga masih banyak yang mau pada belajar. Itu yang bikin kita lebih bersemangat lagi gitu untuk sharing ilmu gitu ya. Betul-betul karena memang saya nggak pengen ini pupus gitu ya. Ya nggak ingin tergerus zaman lah. Pengen ini terus ada gitu karena memang sesuatu yang luar biasa yang memang booming mendunia ini karyanya beliau ini. Ada harapan dari almarhum sebelum kepergian beliau untuk misalnya menyampaikan kepada Teteh meneruskan ini atau mungkin ada pesan-pesan saat itu? Saat itu pesan khusus sih nggak ada ya. Cuma waktu itu beliau pernah bilang ini penerus saya. Ya anak-anaknya yang ditunjuk gitu. Termasuk penari-penari ini penerus saya gitu. Jadi bukan beban juga, tapi memang sayanya juga memang cinta gitu dengan kesenian ini gitu, karena memang dan saya sejak kecil juga Teteh diajarkan juga gitu. Dan memang senang, tidak merasa terpaksa karena ayah seorang penari. Senang banget, pokoknya senang banget dengan saya bisa berkesenian ini gitu. Apa sih yang Teteh ingat dari sosok Maestro Gugum Gumbira? Yang saya ingat itu buat saya ya, beliau karismatik gitu. Seorang yang jenius. Itu yang bikin saya ini bukan ya di samping ayah kandung gitu ya. Tapi beliau ini sosok yang memang buat saya itu panutan banget gitu ya, karena dari cara beliau berkarya dan dari mulai A sampai Z balik lagi ke A itu perfect gitu kalau menurut saya, dan menurut teman-teman saya juga seperti itu. Belum ada gitu kalau misalnya di dunia seni itu seperti beliau gitu. Oke. Dan menariknya beliau itu adalah tokoh birokrat ya, yang juga berkesenian. Iya betul. Dan unik menurut saya karena memang jarang ya sebetulnya ya. Ya saya juga yang tadinya memang backgroundnya bukan birokrat masuk ke dalam sistem pemerintahan, ya awalnya agak terkaget-kaget juga gitu kan. Namun ya karena memang semangat juga ingin ada kontribusi kepada masyarakat dengan apapun yang saya miliki, ya pada akhirnya ya kita enjoy saja dan harus terus belajar. Nah kalau selama ini, nah mungkin saya mau ke Teh Sonda nih ya. Tadi kan pas ngobrol-ngobrol, Teh Sonda udah bilang aja sama saya mah bukan penari, bukan seperti Teh Mira, tapi saya di manajemennya. Nah ini menarik buat saya karena beliau itu juga mampu untuk memanage ya pementasan seni, terus kemudian
menciptakan komunitas seni yang pada akhirnya menjadi industri ya, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, akhirnya menjadi melirik kepada seni budaya ini juga bisa bernilai ekonomis. Betul. Ya, selain memang tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya. Nah, pengalaman Teteh ketika beliau memanage sebuah padepokan dan membuat segala sesuatunya menjadi sistematis, apa yang Teteh ingat ketika itu? Sebetulnya saya kupas dulu dari awal ya. Okay. Bapak itu memang seorang yang tegas, bulat, disiplin, dan komit akan apa yang direncanakan. Alhamdulillah tercapai semuanya. Jadi untuk menuju itu dia memanage semuanya dengan baik sampai dia capai semua itu. Jadi kalau pas dulu Bapak sebetulnya untuk bikin satu padepokan waktu itu saya masih kecil mungkin ya Ayah. Cuman setelah saya besar, saya dilibatkan ikut berproses dengan Bapak dalam sebuah acara. Itu betul-betul memang beliau itu perfeksionis sepertinya orangnya ya. Zero mistake ya, zero mistake. Dan memang harus bisa. Iya. Menurut beliau nggak ada yang nggak bisa. Sesuatu itu nggak ada yang nggak bisa. Pasti semua bisa. Ya. Atau mungkin itu salah satunya yang pada akhirnya beliau ingin masuk ke dalam dunia birokrasi untuk bisa membesarkan itu dunia seni dan menjadi bagian tugas daripada pemerintah untuk bisa mengangkat itu. Betul. Mungkin seperti itu juga ya. Jadi pada saat itu memang Bapak seperti yang Aldo bilang barusan. Jadi mungkin beliau ingin mengangkat si kesenian ini yaitu dengan batu loncatannya salah satunya. Oke. Masih ingat nggak sih Teh dulu waktu Papi sibuk dengan melatih orang lain gitu ya, terus Teteh waktu masih kecil mungkin kok nggak perhatiin aku sih gitu, terus kok perhatiin anak-anak yang lain gitu kan, biasa anak kecil suka ada jealous tuh kan. Itu ada nggak sih Teh pengalaman gitu? Sebenarnya sih nggak ada karena latihan di rumah. Saya sebenarnya waktu kecil suka ikut-ikutan nari, terpunggung juga ikutan gitu ya. Cuman memang pas sudah besar saya dilarang sama Bapak untuk menari. Kenapa alasannya Teh? Disuruh sekolah aja. Disuruh sekolah. Jadi mungkin Bapak mempersiapkan semuanya ya. Jadi kakak saya yang Mira, Ina, Asya, mereka bisa menari. Cukup mungkin seperti itu untuk meneruskan dalam tariannya ya. Kalau saya mungkin dipersiapkan untuk yaitu manajemennya gitu. Jadi saya memang kamu cuman harus sekolah. Jadi memang setiap anak mungkin beliau juga melihat dari potensinya ya. Ngelihat sekarang situasi saat ini ya, sudah pasti jauh berbeda dengan dulu ya Teh ya. Ketika informasi-informasi yang ada sekarang, handphone ada di genggaman kita, sehingga orang lebih menyukai hal-hal yang berbau art itu ya macam-macam dari luar ya, sehingga kita terdegradasi dengan pengaruh-pengaruh luar yang belum tentu baik gitu ya untuk kita. Nah, gimana nih menghadapi situasi seperti ini dari ya para pelaku seni lah? Ya. Betul, memang untuk saat ini kita agak kesulitan, sulit banget juga enggak gitu ya. Karena memang sebetulnya kalau belajar nari itu nggak cukup hanya lewat video gitu, lihat terus diikutin gitu, enggak. Karena ada teknik-teknik yang memang harus dipelajari. Itu yang bikin kesulitannya sebetulnya. Tapi kita juga nggak ketakutan karena memang ternyata masih banyak anak-anak yang mau belajar. Ya memang kita juga sebagai penyelenggara tetap dengan prokesnya gitu ya. Karena mungkin yang bikin kita nggak susah, masih banyak yang mau belajar karena mereka juga pengen
sekolah dengan jalur prestasi gitu. Itu yang agak nggak sulitnya gitu. Terus juga ya kita juga mengikuti perkembangan zaman ini, ya kita bikin YouTube, pembelajaran pelatihan lewat YouTube juga kita ada. Itu sih. Tapi ya tetap paling mantep itu ya temu muka kalau belajar nari sih ya gitu. Ya. Nama saya Gugum Gumbira Tira Sonjaya. Menciptakan tari jaipongan, memprosesnya yang diawali dengan eksplorasi dan survei ke seluruh daerah Jawa Barat diawali pada tahun 74. Sebagaimana beberapa orang sudah tahu bahwa tari yang saya ciptakan ini awalnya launchingnya di Hong Kong tahun 79 dalam rangka mengikuti Asian Folklore ASEAN. Ini ada tambahan ya, punten ini teh sanes sanes Jin Abdi. Lanjut anu leungit, cenah berjalan. Lanjut anu leungit, ini sahabat saya juga di gabungan artis seni Sunda ya. Alhamdulillah pendak di dieu ya tanpa direncanakan dan alhamdulillah mudah-mudahan sehat-sehat amin, ya. Amin. Ya. Nah, sekarang saya mau ngabah dulu deh ya soal seni budaya. Zaman dulu sama zaman sekarang gimana nih, Kang? Apa bedanya di dalam berkesenian tradisional? Alhamdulillah. Iya, ya patarosan tapi rada susah, agak susah nih. Agak susah untuk dijawabnya, tapi kebetulan waktu 2 minggu yang lalu ya, saya kesini ada latihan nari, Kang Sahrul, Kang Alul ada latihan nari dan tarian Jugala itu jaipongan yang sekarang itu diperuntukkan untuk anak kecil dari umur berapa? 2 Dari kelas atau SD sampai kelas 6 dan SMP SMA sudah ada. Tapi insya Allah nih, karena barusan nanya gimana nih budaya Sunda untuk sekarang, anak-anak dulu sama anak-anak sekarang. Nah sekarang itu mau dikembangkan lagi, mau dikeluarkan lagi oleh Jugala. Jadi dipromosikan dengan awal mula bahwa tarian itu tidak usah untuk orang dewasa saja, tapi ternyata untuk anak-anak itu dipersiapkan dari sekarang. Dan mereka antusias ya. Nah insya Allah matakna pami janten padepokan seni teh. Nah Bapak Wakil Bupati wenu kedah midamel di ditu supados barudakna siap janten sararaeng ke lah. Mangga tangtos didukung ku sadayana lah. Siap. Tamira siap Majalaya? Insya Allah siap, Kang. Kurang derken lah pokoknya. Amin. Ya Karena Allah. memang sebetulnya ketika saya berkeliling itu antusias mereka juga sebetulnya tinggi. Nah terus untuk kedepannya nih bagaimana nih harapan dari Jugala khususnya ya di dalam pelestarian budaya Sunda kedepannya? Sok mangga suitan lah tuh mungkin jawab. Saya dulu kali ya. Mangga. Kebetulan sepeninggalnya almarhum Bapak itu kami semua murid-muridnya dari yang musik, nari, yang nyanyi gitu ya, pokoknya semua dari semua muridnya beliau ini kita nih jadi malah kompak gitu. Terus kita membikin yayasan, kita buat yayasan, jadi juga ini sudah berupa yayasan. Dan kedepannya kita akan ada kajiannya gitu ya, pelatihan apalagi gitu. Terus yang memang lagi kita bidik sekarang ini adalah WBTB, Kang. WBTB. Warisan Budaya Tabenda. Oke. Mudah-mudahan memang sampai ke UNESCO ya, kayak angklung, amin gitu. Amin. Itu salah satu tujuan kita ke depan. Selain yang tadi kajian-kajian dan segala macam ya, karena memang lewat kajian itu sudah banyak melahirkan profesor mau di lokal mau di luar negeri dari jaipongan ini gitu, penulisan jaipongan itu Kang. Jadi kayaknya memang ini potensinya besar sekali gitu ya, untuk ke depan kayaknya nggak akan habis-habisnya gitu untuk digali gitu. Nah kita lagi mewadahi itu. Seperti yang di Majalaya ini tempat kita ini kita maunya bikin lab budaya.
apapun. Jadi bukan cuma jaipongan, enggak, tapi semua dari semua kebudayaan aja pokoknya gitu, dari kulinernya, dari hasil di situ kan apa Desainnya, namanya, apanya, tekstil ya, kan segala tekstilnya. macam. Nah, kita berharap dari situ memang akan lebih berkembang gitu. Ya tentunya pasti kalau dibantu oleh pemerintah setempat ya itu Susun akan Bapak Iyanya. Amin. akan lebih mengerucut gitu kan. Iya, iya. Amin. Menurut saya perlu ada apresiasi ya. Jadi itulah yang terkadang ada hal-hal yang secara nilai ekonomis itu dianggapnya seni budaya tuh naon sih gitu. Ya, benar, Nah itu yang ya mudah-mudahan Abi dikiatkeun, dimampukeun Amin, biasa mewakili Amin, aspirasi insyaallah. para seniman budayawan ya. Karena sebetulnya ya Kang Aba ya, tadi saya juga udah bahas dimanapun ya kalau kita menggunakan seni ya. Seperti misalnya apa sih artinya manajemen itu seni mengkoordinasikan, seni mengkoordinasi ya. Ada seninya itu kan. Betul. Nah berarti kalau ada seninya itu kita jadi tidak terlalu pragmatis, kita tidak terlalu kaku dalam birokrasi. Betul. Dan ketika kita melakukan dengan hati, dengan cinta ya, mudah-mudahan juga jadinya jatuhnya juga jadi nyaah gitunya Bagus, ke ya. masyarakat gitu. Hatur nuhun, mudah-mudahan tambah majeng kapayuna pada Amin, pekan amin, ini amin, amin. dan kita semuanya disehatkan dan kita bisa mencetak generasi-generasi berikutnya yang Amin. cinta kepada budaya karena budaya adalah jati diri kita. Iya. Ya. Dan mungkin salah satunya yang secara long term yang ingin saya lakukan di Kabupaten Bandung itu adalah Kabupaten Bandung begitu luas daerahnya. Terus kemudian di wilayah-wilayah perbatasan secara mungkin tradisionalnya dengan gapura, dengan ornamen-ornamen seni yang menarik, yang ciri khas Kabupaten Bandung. Terus kemudian ada ruang-ruang publik yang terbuka ya, sehingga masyarakat lebih bisa mengekspresikan identitas mereka yang notabene 98% Muslim. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini nanti bisa bikin festival Muharram, festival Isra Mi'raj, festival. Jadi akhirnya kita bisa meminimalisir potensi-potensi seperti radikalisme dan lain-lain yang meskipun jumlahnya kecil ada potensi-potensi itu dan kita harus kawal ini. Meskipun ini jangka panjang, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan mudah-mudahan kita bisa terus membuat seni budaya Sunda terus bergeliat ya Teh ya. Harus. Hatur nuhun sadayana. Untuk pemirsa juga semuanya terima kasih sudah iya di Majalaya. Abdi bade dongkap ka ditu. Masalahnya Teh pernah ada story di situ teh. Aduh. Alah. Mangga bade dibacakeun story-na moal. Hatur nuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.